Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nida Sudarlina dengan nomor induk mahasiswa 200602110127 dari kelas biologi C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sejarah peradaban Islam di Nusantara. Islam masuk ke Indonesia dan memengaruhi berbagai macam segi kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk juga bidang pemerintahan, yaitu dengan munculnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Kerajaan-kerajaan di Indonesia yang bercorak Islam secara geografis terdapat di sepanjang pesisir pantai. Peristiwa ini disebabkan karena terbentuknya kerajaan dimulai dan juga kota-kota pelabuhan yang berfungsi sebagai kota singgah sehingga mata pencaharian masyarakat di bagian pertanian dan perdagangan. Yang pertama, teori masuknya Islam di Nusantara. Sejarah menyangkut kedatangan Islam di Nusantara terjadi kontroversi panjang dan perbedaan pendapat di kalangan para ahli. Ada beberapa teori mengenai asal mula Islam yang berkembang di kawasan Nusantara, yaitu yang pertama, teori Gujarat. Teori ini menyampaikan bahwa Islam yang berkembang di kawasan Nusantara tidak berawal dari Persia atau Arabia, tetapi melainkan dari orang-orang Arab yang telah pindah dan menetap di kawasan India, dan kemudian membawanya ke Nusantara. Teori ini mendasarkan anggapannya dengan melalui teori mazhab dan teori nisan. Yang kedua, teori Bengal. Teori ini juga didasarkan pada teori nisan. Model dan bentuk nisan Malik al-Saleh Raja Pasai sangat berbeda sepenuhnya dengan batu nisan yang ditemukan di Gujarat. Yang ketiga, teori Coromandel dan Malabar. Teori ini mengatakan bahwa Islam yang berkembang di kawasan Nusantara berawal dari Coromandel dan Malabar, yaitu juga dengan memakai penyimpulan atas dasar teori mazhab. Yang keempat, teori Arabia. Teori ini juga mengungkapkan bahwa para pedagang Arab juga menyebarkan Islam ketika mereka mayoritas perdagangan Barat Timur semenjak awal abad Hijriah, yaitu abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Yang kelima, teori Persia. Teori ini juga berdasarkan pada teori mazhab. Diketahui adanya peninggalan mazhab keagamaan di Sumatera dan Jawa yang bermotif Syiah, juga adanya ulama fikih yang dekat dengan sultan yang mempunyai keturunan Persia, yakni seorang bermula dari Shiraz dan seorangnya lagi bermula dari Isfahan. Yang keenam, teori Mesir. Teori ini menyampaikan bahwa ada persamaan mazhab yang dianut oleh masyarakat Mesir dan Nusantara, yakni bermazhab Syafi'i. Mengenai siapa yang menyebarkan Islam di kawasan Nusantara, Asyumardi Azra memikirkan 3 teori, yakni teori da'i. Penyebar Islam yaitu para guru, sedangkan penyebar profesional yaitu para da'i. Mereka secara khusus mempunyai misi untuk menyebarkan agama Islam. Kemungkinan ini berdasarkan pada riwayat yang disampaikan historiografi Islam klasik seperti hikayat Raja-Raja Pasai dan sejarah Melayu. Teori pedagang. Para pedagang muslim menyebarkan Islam sambil melaksanakan usaha perdagangan. Bahwa para pedagang muslim tersebut melaksanakan perkawinan dengan wanita setempat yang dimana mereka bermukim dan menetap. Dengan pembentukan keluarga muslim sehingga komunitas muslim pun terbentuk. Teori Sufi. Teori ini mengungkapkan bahwa para sufi yang terpenting melaksanakan penyiaran di wilayah Nusantara. Bagian faktor utama keberhasilan para guru sufi ini merupakan keahlian menyajikan Islam dan dalam kemasan yang menarik, khususnya dengan meletakkan kemiripan Islam dan kepercayaan dan praktek keagamaan lokal. Yang kedua, sejarah awal masuknya Islam di Nusantara. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, kepemimpinan Islam dipegang oleh para khalifah. Agama Islam mulai disebarkan lebih luas lagi sampai abad ke-8. Pengaruh perkembangan Islam telah menyebar ke seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, dan Spanyol. Kemudian, pada masa dinasti Umayyah, pengaruh peradaban Islam mulai berkembang hingga ke Nusantara.
Kepulauan-kepulauan Nusantara adalah area yang terkenal sebagai penghasil rempah-rempah terbesar di dunia. Peristiwa tersebut membuat banyak pedagang dari berbagai macam penjuru dunia sehingga datang ke Nusantara untuk membeli rempah-rempah yang akan dijual ke daerah asal mereka, termasuk dari para pedagang Arab, Persia, dan Gujarat. Selain berdagang, para pedagang Muslim tersebut juga berdakwah untuk mengenalkan agama Islam kepada masyarakat lokal. Berbagai macam teori masuknya Islam ke Indonesia tidak hanya melalui jalur perdagangan. Menurut salah satu pendapat agama, Islam masuk di Nusantara sekitar antara abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Hal tersebut berdasarkan informasi Cina yang mendeskripsikan rencana serangan orang-orang Arab. Dinasti Tang di Cina juga menginformasikan bahwa Sriwijaya sudah ada di perkampungan Muslim yang melaksanakan hubungan dagang dengan Cina. Ada beberapa pendapat tentang awal masuknya Islam di Nusantara. 1. Masuknya Islam sejak abad ke-7 Masehi. Beberapa ahli sejarah mengatakan jika sejarah masuknya Islam di Nusantara sudah dimulai semenjak abad ke-7 Masehi. Pendapat ini berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari pedagang Arab. Dan informasi tersebut bahwa diketahui para pedagang Arab ternyata telah menjalin hubungan perdagangan dengan Indonesia pada masa perkembangan kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Dalam pendapat di atas tersebut telah disebutkan bahwa kawasan Indonesia yang pertama kali menerima pengaruh Islam yaitu di daerah pantai Sumatera Utara. Kawasan Samudra Pasai adalah pintu gerbang menuju kawasan Indonesia yang lainnya. Dari Samudra Pasai, melalui alur perdagangan agama Islam menyebar ke Malaka dan ke Pulau Jawa. Pada abad ke-7 Masehi, agama Islam dipercaya sudah masuk di Jawa pantai utara Pulau Jawa. Masuknya agama Islam Pulau Jawa pada abad ke-7 Masehi berdasarkan informasi dari berita Cina. Pada masa pemerintahan dinasti Tang, informasi itu mengatakan tentang orang-orang Tasyih, yaitu Arab dan Persia, yang memutuskan niatnya untuk menyerang Kaling di bawah pemerintahan Ratu Sima pada tahun 674 Masehi. 2. Masuknya Islam sejak abad ke-11 Masehi. Beberapa sebagian ahli sejarah beranggapan bahwa sejarah masuknya Islam di Indonesia dimulai semenjak abad ke-11 Masehi. Pendapat ini berdasarkan fakta adanya sebuah batu nisan Fatimah binti Maimun yang berada di dekat Gresik, Jawa Timur. Batu nisan ini berangkat pada tahun 1082 Masehi. Yang ketiga, masuknya Islam sejak abad ke-13 Masehi. Beberapa sebagian ahli lainnya justru mempercayai jika sejarah masuknya Islam di Indonesia baru dimulai pada abad ke-13 Masehi. Pendapat ini berdasarkan pada pendapat sebagian fakta atau bukti yang lebih kuat diantaranya berkaitan dengan masa Dinasti Abbasiyah di Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Informasi dari Maroko Polo pada tahun 1292 Masehi dan informasi dari Ibnu Battuta pada tahun 1345 Masehi. Agama Islam masuk ke kawasan Nusantara dibawa oleh para pedagang Muslim melalui dua jalur, yakni jalur utara dan jalur selatan. Jalur utara dengan arah rute Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, dan Nusantara. Jalur selatan dengan arah rute Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan Nusantara. Sistem penyebaran Islam di kawasan Nusantara melewati berbagai macam jalan yang diantaranya yang pertama perdagangan. Para pedagang Muslim yang bermula dari Arab, India, dan Persia telah ikut serta mengambil bagian dalam lalu lintas perdagangan yang mengaitkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara pada abad ke-7 sampai ke-16 Masehi. Para pedagang Muslim itu kemudian singgah juga di Indonesia, dan ternyata yang telah mereka perbuat bukan hanya berdagang tetapi juga berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Di saat mereka berdagang, mereka memperlihatkan pribadi Muslim yang baik, jujur, amanah, dan dapat dipercaya.
Keadaan hal tersebutlah menjadi daya tarik yang penting hingga banyak orang yang ikhlas masuk Islam tanpa tekanan atau tanpa paksaan. Yang kedua, hubungan sosial. Para pendakwah yang menyebarkan Islam di kawasan Nusantara tidak hanya aktif berdagang, mereka juga aktif dalam aktivitas sosial yang ada di lingkungan mereka. Apalagi sebagian dari mereka ada yang bermukim di lingkungan tersebut karena mereka menikah dengan warga negara setempat. Mereka pun mengarahkan tentang persamaan hak, tidak ada perbedaan satu sama lainnya, yang dikarenakan kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh bagiannya kecuali karena ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, pendidikan dan pengajaran. Amanat Nabi Muhammad SAW tentang sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat, sehingga menjadi motivasi para pendakwah Islam pada saat itu untuk semakin bersungguh-sungguh untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Para pendakwah menyampaikan ajaran Islam kepada komunitas masyarakat sekitar melalui pendidikan dan pengajaran dengan menggunakan tempat musola, rumah salah seorang penduduk, bahkan di tempat terbuka seperti di bawah pohon rindang yang sebagai tempat untuk menyampaikan ajaran dakwahnya. Yang ketiga, perkembangan peradaban Islam sebelum kemerdekaan. Perkembangan peradaban Islam sebelum masa kemerdekaan memperlihatkan kejayaan yang membanggakan. Pada masa ini, banyak kerajaan-kerajaan besar yang memanfaatkan Islam sebagai kaidah dalam kehidupan kerajaan. Kerajaan-kerajaan itu merupakan Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Demak, Kerajaan Perlat, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Banten, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Guatalo, dan Kerajaan Ternate. Kerajaan-kerajaan terbilang memberikan kemajuan atau perkembangan di masing-masing kawasan kekuasaannya. Akan tetapi, kerajaan-kerajaan Islam tidak ada yang menguasai Kepulauan Nusantara secara keutuhan atau keseluruhan, berbeda dengan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Kegagalan kerajaan Islam tampaknya disebabkan kedatangan bangsa Eropa yang dalam segi kemahiran militer yang mempunyai keutamaan. Satu persatu kerajaan Islam ditaklukkan oleh bangsa Eropa. Sebagai makhluk sosial yang hidup pada zaman sekarang, kita seharusnya tidak melupakan sejarah baik berhubungan dengan peradaban keyakinan Islam maupun sejarah politik bangsa. Sebaiknya kita lebih mempelajari berbagai sejarah sehingga sejarah-sejarah peradaban Islam tidak terabaikan dan tetap lestari. Demikian akhir presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.